Oke, selamat datang di Texcal Workbook 2. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana cara penginputan dan edit data di Texcal, serta cara menghasilkan laporan-laporan yang kita perlukan. Silakan buka Texcal, kemudian akan muncul tampilan login sebagai berikut. Apabila Anda belum menginstal program Texcal, Anda dapat mengikuti sesi demo video Workbook 1 sebelumnya. Ya, pertama kali membuka Texcal, kita akan mendapatkan login default seperti yang terlihat sekarang. Ini bisa kita ubah di menu setup info ketika sudah masuk ke sistem. Untuk default user ID adalah 001, kemudian password adalah 01. Lalu masuk tahun takwim 2014. Setelah berhasil login, berikut adalah tampilan dari Information Center. Information Center adalah deretan tombol menu yang bisa kita gunakan untuk mengakses konten di dalam Texcal secara cepat. Ini akan memudahkan kita untuk memilih langsung apa yang ingin kita kerjakan, sehingga navigasi akan menjadi lebih cepat dan praktis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur info perusahaan. Klik company, dan inilah form yang akan kita isi sesuai info perusahaan kita. Untuk menjaga kerahasiaan perusahaan, maka sistem akan menggantikan 3 digit nomor NPWP dengan kode XXX. Jika sudah selesai, kita lanjutkan lagi untuk langkah kedua, yaitu setup info karyawan. Klik master karyawan. Ini adalah form yang akan kita isi sesuai info dan data karyawan. Semua data karyawan bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, tentukan karyawan mana yang datanya akan kita ubah. Pada form status karyawan, kita bisa menentukan apakah pegawai ini pegawai tetap atau tidak, atau pegawai berdasarkan kategori lainnya, serta tarif objek pajak yang ditanggungkan kepada karyawan. Untuk pegawai tetap, selalu pilih objek yang diblok dengan warna biru. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk selalu save data setiap kita melakukan proses edit. Oke, pada langkah ketiga ini, kita akan melakukan edit tunjangan atau potongan sesuai dengan ketentuan perusahaan, baik menurut divisi, departemen, atau hanya untuk pegawai tertentu. Klik tunjangan potongan, kemudian pilih nama karyawan yang datanya akan kita masukkan. Di sini kita bisa langsung menginput semua data yang diperlukan. Untuk langkah keempat ini, kita lanjutkan lagi bagaimana cara mencetak laporan-laporan seperti slip gaji, jam sostek, form pemerintah, dan lain-lain. Kita dapat mencetak secara lengkap slip gaji yang telah disesuaikan dengan ketetapan, yang di dalamnya sudah termasuk semua perhitungan pendapatan dan tunjangan pegawai. Pertama, kita tentukan dahulu ingin mencetak hanya satu atau semua data slip karyawan. Kemudian klik slip gaji. Semua data yang dibutuhkan di slip gaji akan ditampilkan secara lengkap. Berikut juga dengan laporan-laporan yang lain, kita bisa mencetaknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu, untuk menghasilkan laporan form-form pajak pemerintah, kita bisa langsung mencetak form yang kita perlukan. Setelah menghasilkan berbagai macam laporan yang kita butuhkan, Texcal juga memiliki fasilitas untuk mengekspor SPT langsung ke ISPT. Tentu saja ini akan memudahkan kita dan data perpajakan akan terorganisir dengan baik. Pada form menu ekspor, pilih Export XLS untuk menghasilkan file dalam format Excel atau ekspor dengan format CSV. Pilih form laporan mana yang akan kita ekspor. Lalu tentukan di mana hasil ekspor akan tersimpan. Rename file, misalnya 1721i Februari 2014. Klik ekspor. Maka secara otomatis, file yang kita ekspor sudah menjadi format file sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Sekian pembahasan mengenai Excel Soft Workbook 2. Untuk pembahasan lainnya, akan disambung lagi dengan Excel Soft Workbook 3 mengenai detail bagaimana cara upload tunjangan atau potongan, serta cara menghasilkan laporan payslip dan summary payslip. Terima kasih.